minha wa ma ta'tuna wal ikmal bahwa biwil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kul ngucap sira Muhammad, innama harrama angin pestine ngaramno mengharamkan sapa Rabbi pengiran ingsun. Allah ngaramno to pangeranku ngaramno al fawahisha ing pira-pira barang sing jorok, sing tabu, sing ora pantes. Ayil kabira tegese ing pira-pira dosa gedhe. Kajina kaya dene zina. Ma tegese perkara. Pasti fawahis niku dibadali ma tegese perkara zuhara kang pertela apa ma. Minha saking fawahis. Sing haram sing ketok wa malan perkara badona ingkang ora ketok apa mah. Jahroha tegese ketarane fawahis atau fawahis sing ketara wa sirroha lan fawahis sing rahasia. Iki sami-sami haram. Wal ismalan ing kemaksiatan, ayil maksiata tegese kemaksiatan. Wal bahyalan ing kedzaliman ala nasi ing atase manusa. Lakoni kedzaliman diwiri haki kelawan tanpa alasan sing hak. Wa utawi wirul hak iku azlimu jeneng kedzaliman. Wa antus syiriku lan yen to nglakoni syirik sira kabeh billahi lan Allah. Ma ing perkara lam yunazil kang ora nurono sapa Allah bihi lan ma bi isrofihi kelawan nyekutokno ning Allah. Allah anurono sultanan ing hujjah, hujjatan tegese ing hujjah argumentasi te alasan. Termasuk haramne wa antaqulu lan to ngucap sira kabeh. Wa antaqulu lan to ngucap sira kabeh al-wahi. Ing atase Allah, ing atas nama Allah. Kowe ngucap to berpendapat ngatas nama Allah ma ing perkara. La ta'lamuna kang ora ngerti sira kabeh. Min tahrimi magayane saking ngaramno perkara lam haram kang ora diharamno apa mah. Wa wirihi lan saliyane tahrimi ma lam haram. Wa likulli ummatin ajal lan setuhune iku tetep kedue saben-saben umat, di umat napa mawon. Ajalun utawi ana batas ajal muddatun iki ana batas waktu. Faida ja'amu kanalikane teko apa ajalum ajal umat la takhiruna mongko ora padha iso dadi akhir saka umat ari sange ajal. Mas iso nunda saatan ing sak detik sak masa. Wala taqdimu lan ora iso maju saka umat alihi ing atas iki ajal. Ya bani Adam imma fi tetep ing dalem imma itu mununi in asarti au ing itu non in asarti imma ing dalem al-majidati kang cerita. Imma ya'tianakum ana kalane teka kum ing sira kabeh sapa rasul mungkin sing sira kabeh. Ya kusuna kang iso crita utawa kang nyeritakno sapa rasul alikum ngatas sira kabeh subhanallah. Ayat ing boro-boro ayat iki. Rasul-rasul sing sering macakno utawa sing macakno ayat-ayat bukti kehadirannya Allah, bukti keberadaannya Allah. Paman mongko disapani wong itakoi wedi sapa man asir ka ing kemusyrikan. Wa aslahalan nglakoni islah sapa man, nglakoni perbaikan sapa man amal lagu ing amale man. Salah pun mongko ana kuwatir mujud amin minata man. Wala jumlan ora ana teman yahjanuna bisa sapa fil akhirat ing dalam akhirat. Waladina te wong akeh kadzabu kang mendustakan sapa alladzina bi ayatina ing pira-pira ayat ingsun. Wastakbaru an halan padha angkuh sapa alladzina takabbaru tegese padha angkuh sapa alladzina anhasang ayat. Falam yu'minu mongko ora iman sapa alladzina bi ayat. Ulai ta mongkon-mongkon kabeh ashabun nar iku penduduk neraka. Gumu tayula ika fi ing dalem nariku khaliduna iku langgeng kabeh iku khaliduna iku langgeng kabeh. Penikulo terangaken mulai ayat Allah kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zuhara minha napa wa Terus ini kalau terangaken bahwa adanya setan itu kemudian diartikan karena ada dianggap melenceng, orang itu melenceng. Lah diarani melenceng itu karena iman, ya.
iman atau Quran atau hadis itu mendatangkan aturan. Jadi sing tidak sesuai aturan terus dianggap nopo melenceng. Sing dianggap melenceng itu dianggap anut dalane nopo setan. Terus ini ayat itu secara detail. Dalane setan itu apa saja? Dimulai bahwa Allah itu mengharamkan beberapa dosa besar. Al-fawaqih ayil kabair zina. Baik dosa besar itu secara zahir kata zina, mateni tiang dan sebagainya, maupun dosa besar secara batin. Misalnya kita ngalami syirik khafi atau ngalami kebencian orang mukmin yang sampai akut atau apa itu sini wa mabasam. Terus wal isma wal bahya biwiril haq, termasuk maksiat-maksiat kezaliman. Wal bahya biwiril haq, syirik dan sebagainya. Terus wa antakulu ala Allah ma'ala ta'ala. Yang kula pikir ya, dan ini harus jadi perhatian. Sebetulnya bolak-balik iman itu masalah aturan. Ya. Kula balik malah ya. Masalah iman itu bukan sekedar masalah akidah bahwa kita meyakini bahwa Allahu ahad, Allahu samad. Itu namanya akidah mahdhur, akidah yang terkait dengan Tuhan. Tapi iman ya, bahwa semua rasul itu membawa iman itu identik dengan aturan. Satu nomor aturan. Misalnya orang menjadi halal dengan ajnabiyah, dengan perempuan itu kalau ada akad nikah. Sehingga kalau yang tanpa ada akad nikah itu dikatakan zina. Sama-sama nikmati perempuan, yang satu dikatakan halal, yang satu dikatakan. Ya, inti dari halal karena sesuai aturan, asal usul dikatakan haram karena tidak sesuai. Nah, mulai kalau ini pas ngaji teng Bojonegoro cerita. Selama ini orang mentafsirkan tanah kahu, tanah salu, fa ini mubahin bikumul umam. Sampai akhir kiai sing aran wa kabeh bojare Kanjeng Nabi kowe nekao lan terus di anak. Kowe nek nikah lan di anak tanah kahu napa? Tanah salu. Fa ini mubahin bikumul umam. Mergo aku itu bangga nek umatku akeh. Ono itu masih banyak mengartikan Nabi itu bangga anak umatnya wadah. Kualitas, ora kualitas, geruduk-geruduk kakak itu nama. Kulau pribadi ya, untuk banyak hal atau dalam konteks tertentu, mungkin arti itu benar. Tapi saya yakin ada arti yang pasti benar. Di lain arti itu, di luar arti itu ada arti yang pasti benar. Artinya kita bertanggung jawab saat ketemu Tuhan. Gini itu Nabi ngintikan dimulai dari tanah kaku. Kamu silahkan melakukan nikah. Tanah salu, terus kamu silahkan secepatnya punya keturunan. Terus ditutup fa inni mubahin bikumul umam, karena saya itu bangga dengan umat. Kenapa dengan nikah melahirkan kebanggaan? Karena dengan nikah ini kita sudah menjaga harkat seorang anak manusia, yaitu tidak menjadi anak jadah, tidak menjadi anak zina, tidak menjadi anak haram. Di kowe nikah, itu ngangkat derajatnya dia, karena kemudian anak ini bermartabat karena punya bapak. Dia sampai kalau jadi dalan-dalan boleh sitok bapaknya pirang-pirang. Ibu orang kere wis jatuh. Bapak itu ndi bu? Bapakmu ya akeh. Karena tidak ada tanah kaku. Jadi dengan tanah kaku itu berarti nanti terjadi tanah salu. Nah tanah salu lewat sing tanah kaku menjadi fa'ini mubahin bikumul. Memang itu urut Nabi ngendikan tanah kaku, tanah salu fa'ini mubahin bikumul. Nah sebab itu awal daripada bangsa ini bermartabat itu dimulai cara kawinnya sudah benar, yaitu hubungan lelaki dan perempuan dimulai dengan aturan, yaitu dengan nikah. Dengan nikah maka anak kita bermartabat, yaitu punya bapak, punya keluarga. Nah kalau sudah demikian, sabda Nabi kelihatan benar, yaitu fa inni mubahin bikumul. Saya bangga terhadap umat itu. Artinya apa? Wal bahya biwiril haq. Termasuk kezaliman adalah dimulai misalnya banyak keturunan tanpa lewat apa pernikahan. Itu yang mendolimi anak yang tidak ikut dosa, tahu-tahu dia tidak bermartabat. Hanya karena ibunya selingkuh, ibunya zina. Itu ya wal bahya biwiril. Itu yaitu tadi. Aturan-aturan yang salah, perilaku-perilaku sosial yang salah. Itu semua masuk kategori wal bahya biwiril. Termasuk penyesatan lagi adalah itu tadi. Kita misalnya sebagai tokoh
mentemakan sesuatu yang Quran tidak mentemakan. Itu ya termasuk wazahiyah birul haq, termasuk kesesatan. Misalnya begini, kados ngaji kula ini. Karena kita terlanjur besar sebagai tokoh nasional, entah atas nama apa, itu kemudian menjadi kubu-kubunan. Orang bela si A atau menentang si A, orang berani mati demi si A atau berani mati ingin membunuh dia. Kemudian agama ini bergeser dari aturan Quran hadis, ADART Islam di Quran hadis itu bergeser ke ADART ormas atau parpol atau apa saja. Lah ironisnya ini yang dipegang betul oleh umat Islam, padahal mereka sebenarnya punya ADART di luar itu dan lebih prinsip, yaitu Quran Allah hadis. Kulo punya sejarah kelahiran para firqah dan trennya itu ya termasuk bahaya birul haq. Akhirnya menjadi kesesatan. Ya kasus ini kulo matur saat Quran datang dengan ngendikan inna ja'alna sayatina auliya alladina la yu'minun, bahwa setan itu berkawan dekat dengan orang-orang yang tidak beriman. Terus Nabi ngendikan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wala yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Wong zina saat zina mesti imane sedang gak nempel, mesti imane sedang lepas. Wong nyolong saat nyolong imane sedang. Karena tidak mungkin menurut Tuhan, menurut agama, orang sedang iman kok melakukan perzinahan, orang sedang iman kok melakukan pencurian. Karena tidak mungkin dua hal yang berlawanan ini menjadi satu. Yaitu normal saja. Tapi kemudian ada mazhab yang berdasar ayat ini juga hadis ini yang mengatakan kalau begitu setiap pendosa besar atau yang melakukan dosa besar hukumnya wis ora mau. Sangka natijah kesimpulan hukum era mukmin dihalal darah. Lah kelompok ini jenenge kelompok Khawarij. Jadi dengan seenaknya membunuh Sayyidina Ali, membunuh Muawiyah, membunuh sahabat-sahabat yang dianggap kafir. Mereka melakukan itu gede. Lah fatwa ini yang menyesatkan sampai sekarang menyesatkan. Berapa ribu, berapa juta umat Islam terancam karena fatwa itu. Karena di internal umat Islam sendiri kemudian terjadi percekcokan, beda pendapat, yang karena atmosfer pendapat itu menjadi darah tidak berarti. Halal darah ya halal darah, halal darah. Itu ya termasuk wazahnya biori. Sebab itu Nabi ngendikan masalah besar umat ini itu dimulai dari ulama yang saat fatwa itu salah. Itu fa'aftu biori ilmin fadalu nopo. Mereka fatwa tanpa ilmu fadalu nopo. Hanya sesat dan nopo. Itu tadi kayak kita ini polemik tentang KB. Ada kiai yang mengatakan KB itu haram karena membatasi umat Nabi. Padahal Nabi itu bangga kalau umatnya banyak. Ada yang mengatakan halal. Mergo dalil wal yaksal ladzina law taraku min khalfihim nopo dzurriyyatan bi'afan khafu alaihim, bahwa umat Islam itu harus merencanakan anak keturunannya biar nanti menjadi umat yang tidak lemah. Kerugian wis kere, anak loro kere, anak sekolah luwes kere. Kayak pengiran ini bisa kayak Sri Mulyani hitung-hitungan matematika. Iso wae justru anaknya akeh, ini sebagai perusahaan tanpa gaji karyawan. Paham ya? Kan sakit mawon logikane diwale to. Nak wis kere anakmu loro tambah kere terus. Tapi nak anake 10 kan wis cukup nggo produktivitas jadi karyawan perusahaan. Nah, rasa itu malah tambah juga. Kok karyawan loro juga nak 10 luwih napa? Juga. Jadi sebenarnya tidak ada kaitannya jumlah banyak dengan apa kemiskinan. Tapi kemudian fatwa-fatwa tentang KB itu halal atau haram menjelma itu tadi, menjelma anarkis. Kalau ini menangis dari ini bodoh ini, tentukan untuk seorang kiai. Beliau itu karena rasional ngalalo KB. Teng daerah keluar atas kata, model-model ini kiai model anarkis. Dan itu didonokan bagi kiai yang setuju, yang buatan setuju nak KB halal. Kiai itu ada teori musyrik. Sing ngalalo KB, sing ngalalo KB wong musyrik tok, wong sing ra iman mbek rezekine pengen. Jadi teori rasional tentang efisiensi diartekno ora percaya mbek takdire pangeran. Wong teorine sederhana nak rugen dulu anake loro wae kere 10 luwe kere. Sakjane kan ya rasional biasa. Tapi diartekno kiai sitoke ngono iki jenenge musyrik. Jenenge ora tau akal mbek. Kan ekstrim. Wong saat kita dia anak itu kan akeh kan raniat gawe wong larat.
Sepanjang ra iso ngempet ngono tok. Ora liya tapi ning sarana apa? Saat itu anak sithik iku ya ora niat nantang kekuasaane pangeran. Ya kepengin nongso nemen-nemen ngono ae. Artinya kan ya sederhana sekali. Tapi kemudian diekstrimkan itu bertaruh masalah iman. Nah itu termasuk fatwa yang menyesatkan. Mulane kula nyuwun teng jamaah mriki jangan sampai kula setuju fatwane Quraisy Shihab. Quraisy Shihab itu beliau saat nulis tafsir dengan banyak polemik itu, beliau di akhir tulisannya ngendikan jangan pernah kamu mengatasnamakan Quran kemudian memurtadkan pihak lain atau mengatasnamakan Quran kemudian mengkafirkan pihak lain. Beliau itu kan belajar lama di masjid, dia itu trauma dengan fatwa-fatwa pengkafiran pihak lain. Misalnya begini, kalau menangi polemik Torehan sama gurunya, misalnya begini, orang-orang salaf yang paham ilmu astronomi akan mengatakan orang naik bulan itu mungkin. Meskipun mereka baca hadis bahwa rembulan misalnya bisa ma'isalisah, bisa ma'irobiah. Tapi banyak kiai-kiai yang masih ekstrim. Munggah bulan Muhammad, bulan minggu langit ketiga. Jibril bin Nabi Muhammad ke munggah ngele rakaruan, prosedur yang ngele rakaruan. Wong biasa kok munggah pelan. Jibril kangelan, Nabi Muhammad kangelan, kudu nganggo prosedur. Kok wong liya munggah napa? Hanya karena menafsirkan bahwa bulan itu bisa ma'isalisah, bisa ma'irobiah. Memang betul ada keterangan hadis bahwa bulan itu bisa ma'isalisah, bisa ma'irobiah. Tapi masalahnya kan si kiai itu kadang bayangkan bahwa yang artinya sama itu ya benda padat. Benda padat entah itu dari tembaga, entah dari besi, pokoknya kira-kira tabrak pesawat hancur. Nah yang bisa munggah ya untuk terowongan khusus. Yang dipanikani Jibril, Mikael, bayangannya mesti begitu. Mereka sudah tidak mau belajar lagi. Andai kan mereka belajar lagi, tentu kata sama itu tidak se-ekstrim itu. Tidak se-ekstrim itu. Coba teman baca misalnya ayat kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa faruha napa bisa. Contoh kalimat thayyibah kaya uwit sing berkah, yaiku wit kurma. Asluha sabidun, akar-akarnya sabidun, maksudnya sabidun fil ardi. Tumacet ning bumi istilah pengiran wa faruha napa bisa. Cabang-cabangnya kurma bisa. Artinya sama ya mutlakul hawa saja. Paham ya? Sama itu mutlakul hawa. Sesuatu yang di atas kita, istilahnya Quran itu apa? As-sama. Dan itu masih banyak lagi istilah-istilah sama begitu. Misalnya anzala minas sama'i apa? Ma. Jadi ya sama mega atau mendung yang menjadi asal usul hujan itu istilah Quran ya sama. Anzala minas sama'i apa? Ma. Nah, berarti yang mengatakan orang naik bulan ini mohal karena mengartikan hadis bulan di langit ketiga itu kan ada subjektivitas. Dia bayangkan langit itu kayak bayangannya dia, yaitu dari benda padat yang susah ditemu. Tapi punya ironis. Ironisnya itu tadi dia mengkafirkan orang yang meyakini bahwa munggah bulan itu mungkin. Wong kok darane munggah bulan mungkin itu kafir. Mergo ora padha mek hadis iku. Padahal hadis itu diarani rapodo, mergo nganggo tafsirane piyam. Iku rapodo terus kafir-kafiran model kelompok-kelompok sakniki aliran-aliran sana. Wong NU kafir murtad, mergo tahlilan. Nah, lili wong mati iku bid'ah. Terus waktu labitatin apa? Belalah, terus waktu labelatin. Ya kayak itu kan. Hanya karena kita tahlilan saat wong mati, kemudian dihukumi bid'ah. Efek dihukumi bid'ah, dihukumi dolalah. Efeknya terus kita divonis wakula dolalatin. Ya itu kayak begitu. Subjektivitas para ulama, nah ulama kelompok mana saja, itu yang menjadikan mudah takfir, mudah saling mengkafir. Itu yang tidak dimaui Pak Quraisy Shihab. Itu tidak sehat, tradisi begitu itu tidak sehat. Mestinya kalau kita beda mengatakan aku rasa, ya sudah gitu aja. Aku rasa. Lalu baik ulama kinau kitab pirang-pirang lalu bukan senang atau kok itu yang lu hukumnya biar Gus. Mereka lagi yang hukumnya biar rapi biar. Nggak tahu ya apa biar hukumnya rapi biar. Ngomong Quran itu haram lagi, lo selingkuh oleh yang corak-corak yang ekstrim. Nah bisa cilik-cilik gue rapopo. Dan memang itu tadi. Saya tak cerita di sini, bukan berarti saya bela kelompok NU atau kelompok Sunni.
Saya pernah ketemu salah seorang Wahabi yang meyakini bahwa tahlilan orang mati itu bid'ah. Dia bilang sama saya, Pak Barak, mana dalilnya kalau Rasulullah itu ditahlili? Andai kan tahlil itu benar, berarti Nabi itu kan ditahlili 7 hari. Carikan satu hadis yang menunjukkan Abu Bakar Umar nahlili Nabi nanti seminggu. Wah, mata. Tak kok ingat. Maksud itu sahabat bukan nahlili Nabi, bukan larang nahlili Nabi. Loh enggak, maksud saya kamu bisa membuktikan enggak kalau tahlilan terhadap orang mati itu tradisi para sahabat. Nyatanya orang-orang peringatan 7 hari kematian Nabi, 40 hari dari wafatnya Nabi. Terus haule Kanjeng Nabi. Dia tanya satu hadis itu. Takoknya kan ekstrim, bukan golekno hadis. Ya kalau tak ada. Ya aku ya golekno hadis. Nah Nabi ngendikan, eksplisit, sapa wong nahlili wong mati hukume bid'ah. Sapa wong matang pulau dina wong mati hukume bid'ah. Sapa wong nyatuke wong mati hukume bid'ah. Ojo hukum kias lho. Yo hadise ngono iku persis ngono iku. Ya bedanya. Wah kalau gitu ya ada. Artinya aku lah yang ngaku lah, kalau gitu ya ada sama. Artinya kemungkinannya kan saya sama Anda sama-sama bodoh. Kalau sama-sama bodoh jangan saling menghujat dong. Podo bintone ya. Podo bintone sing rukun ya. Lalu kan ulama preman masih bisa guyon, saya itu masih bisa guyon, tidak terpancing emosi. Jadi sekarang kosong-kosong, sama-sama tidak punya apa? Terus dia tanya lagi, lalu alasannya apa melakukan tahlil? Wong wis mate, napa? Kok ditahlili? Padahal itu tidak ada hadisnya. Lalu tak cek kok, lalu kenapa Anda protes? Wong protes model ngono iku ya ora ono hadis. Apa Nabi tahu dawuh, nek ana fenomena ngene iki protesan. Aku golekno hadis nek Nabi dawuh nek ana fenomena nabi mati protesan. Wah ya ada ya berarti kosong-kosong lagi. Kalau ini nak ngerti cangkem elek ora ono bare. Ya memang enggak sama-sama dagang kepenak rutin tahlilan go kegiatan di bagi joget nang omah ben tahlilan itu. Ya daripada ya sudah saya katakan. Saya itu berkali-kali melakukan tahajud. Kalau mikir agama asal ada kalimat thayyibah itu trennya pasti benar. Karena manusia itu saat menghukumi tahlilan haram. Juga tahlilan gede-gede gak tidak. Semua ngrungokno musik gede-gede gak tidak. Orang itu punya fenomena yang sama. Saya tuh sering ketemu sama orang-orang yang anti tahlilan, anti ziarah. Saat ziarah kamu hukumi syirik karena mencari hiburan di kuburan, boleh padangnya di kuburan. Kenapa kamu tidak lebih menghukumi syirik orang-orang yang datang ke niklam atau ke biskop? Mereka juga ingin cari hiburan lewat nonton apa? Biskop. Mereka juga cari hiburan lewat nonton niklam. Kenapa kamu tidak berani menghukumi mereka? Wah itu kan hanya maksiat. Kok enak, sing gedak-gedek karena musik mau maksiat, sing gedak-gedek karena kalimat itu kamu musik. Kamu cek seneng, cek hobi nih, menghukumi wong sing sedang sholat. Mikir, itu sampai lainnya. Mikir, ngerasa juga. Ya tangan ya keliru bapak. Cek hobi menghukumi wong sholat ya. Ya kan tidak adil kan? Kalau sama-sama cari hiburan di kuburan dikatakan musik. Sementara hal yang sama dari hiburan ini klub nenggone tempat maksiat untuk dihukumi nova fasik. Di sebab itu harus ada kesadaran bersama. Jadi kita ini tidak boleh ikhlas dihuri ini. Saya sendiri tidak akan mengatakan lagi dia mati sunat itu tenang. Kalau sering ketemu anak cucunya Mbak Tim Azhar itu yang dulu mondoknya sama saya itu yang cucu-cucu Mbak Tim kan banyak juga yang mondok kita. Itu beliau dulu itu ya anti tahlil terhadap orang mati. Makanya kalau sampean baca provokasi ulama Wahabi, itu cara ngarang begini, sampean saya itu kan menangi polemik bin Baz. Bin Baz itu lama populernya Wahabi dulu itu kan era sekarang kan Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz. Kalau ulama Sunni populer saat itu kan Sayyid Muhammad Alawi. Kebetulan saya banyak bisa mengakses dua beliau itu karena saya banyak berteman dengan santri-santrinya. Saat Sayyid Muhammad Alawi itu ngarang mafahim yajibu antusohak, paham-paham yang harus diluruskan.
Itu bin Bas nandingi karangan mafahimnya Said Muhammad itu yang harus diluruskan. Jadi beliau ingin meluruskan mazhab Wahabi dari Wahabi dia ini cenderung apa? Dilurus. Itu sama dengan periode Imam Ghazali. Imam Ghazali itu dulu punya karangan kitab Tahafutul Falasifah, sesatnya orang falasifah. Kelompok yang membela falasifat mengarang sesatnya orang yang menyesatkan falasifah. Jadi kok saat ini cara gue sesanti, Gustur Habib Rizik. Ya orang bare. Itu kan hal gitu kan musiman, setiap angkatan tuh ada. Bang. Itu kan kayak sudah jadi trendsetter. Jadi orang jadi tokoh nak gak polemik gak keren. Pemenang saya nak polemik jumpa baris tambah keren. Dong barang keren-kerenan kok urusan iman bera iman itu dianggap guyonan, ora usah bertaruh napa. Mungkin kalau sering cerita tentang santri-santri kalau anggap saya aku nak salah, itu yo ketok nak aku yakin nak pengiran sebenarnya akeh. Nah aku lagi bener yang anggap saya aku lagi soleh. Nah gampang, ini Islam itu berbeda. So kalau Arab bener dianggap kafir, nak bener dianggap sholatnya mesti ditompo. Itu Islam Allah kafir. Kita kan senang nilai Islam sing lara kafir. Nak maksiat tawangane kiamat. Nak toat orang mesti ditompo. Masuk ke toat lah orang mesti ditompo. Kadang ya ikhlas. Kadang ya kurang netepi syarat ru. Itu jenis Islam loro kabeh. Cara kula itu ndak Islam. Islam kok etrene cara kula yuri dua bikumul isra wala yuri dua bikumul gusr. Pokoke pangeran itu karepe sing gampang-gampang ae, ora sing bulet. Ora sing bulet. Saya mencontohkan dalam dunia sufi itu begini. Dan saya sering merasakan, entah berapa kali sering merasakan. Saat Anda melawan, misalnya orang wedok wali tertarik ingin zina, atau sampean hidup di kelompok orang yang banyak zinanya, dan mereka berkeyakinan betapa nikmatnya free sex, seks bebas dan sebagainya. Anda melawan dengan murni fikih itu akan kesulitan. Masih sakiai rugenau, bermangan sate tetap ora zina, tetap berat. Dan saat keberatan itu ngendikane hikam, berarti Anda belum menikmati Tuhan. Kamu belum masuk kepada model agama yang yuriduwa bikumul Yusro, so Allah mengendaki kamu. Itu ada seorang wali punya trik begini. Jadi dia itu kalau malam, itu munggah gunung, jadi gunung-gunung cilik pokoknya gunung. Ini gunung nak waktu terus nunggu orang wiridan, ada pelepok itu. Ainal lazat, ainal muluk fi hadil lazat. Jadi dia nak nunggu waktu, ainal muluk fi hadil lazat. Mana raja-raja itu? Apa mereka bisa menandingi kenyamanan saya saat dengan Tuhan begini? Mana kenikmatan para orang fasik? Apa mereka bisa menandingi kenikmatan munajat saya dengan Allah? Mana kenikmatan para orang-orang zalim, orang fasik? Apa bisa menandingi lazat saya yang sekarang munajat dengan Allah? Jadi orang wiridan, pelepak-pelepok ini enak mulu. Ya, lazat. Itu nyaman sekali. Saya itu berkali-kali ya, itu merasakan itu. Dan itu kita harus melatih diri bahwa benar-benar ala bizikrillah tatmainnul qulub. Sehingga saat mereka gamane saat kue neng kota misalnya di tonggo di klub dan sebagainya, kalau inspirasi kasih dewi, kue asik dewi sujud gue pangeran. Jadi nggak usah kamu lawan yang model peke keselan gue. Kita punya dunia sendiri, yaitu tadi dunia keasikan dengan Tuhan. Nah dunia keasikan ini ketika dijabut Tuhan itu sudah selesai. Makna kita sebagai mukmin sudah selesai. Karena sudah tidak merasakan keberhadiran Tuhan. Itu yang disebut nih hadis qudsi. Inna adna azabi alal alim an anzi ahala wa kamunajat. Siksa terberat saya terhadap seorang alim adalah satu, yaitu dia saya cabut nyaman munajat dengan saya. Jadi wong nak wis ora nyaman munajat dengan pengira, itu siksa terberat seorang mukmin. Ya karena itu tadi, ternyata kita bisa melawan maksiat yang macam-macam. Kita ini hanya karena kalau asik dengan Tuhan. Misalnya saya ditawar ini duit 1 juta, karena duit itu syubhat atau haram. Saya tidak terima. Tentu saya terus menikmati, ya Allah, duit sedikit ini mencekap. Saya tanpa kaya juga sudah bisa syukur. Coba kalau kamu sudah tidak nikmati Allah. Semua duit itu penting. Ya ira duit, ira melaku. Berjuang orang-orang duit, ya apa? Wah, akhirnya kita salah pakai uang itu. Ya begitu wahakala. Pahami pulau balen itu. Lalu pulau setuju fatwa model Pak Presiden ya, jangan sampai
karena kita memahami 1-2 ayat kemudian mentakfirkan kelompok lain. Jangan-jangan pemahaman kita terhadap ayat itu juga masih salah. Kayak tadi itu, kamu meyakini munggah bulan itu tidak mungkin hanya karena berdasar as-sama bahwa bulan di langit ketiga. Tetapi langit ketiga itu apa hubungannya dengan kemohalan? Itu kan karena kamu tak dengarkan langit ketiga itu berbentuk benda padat yang bisa ditem. Itu kan subjektivitas kamu. Ya, jangan-jangan takbir kita itu kayak itu. Ya sama seperti begini kayak itu, kayak kelompok mengatakan nahlili wong mati, itu dianggap bid'ah. Bid'ah dianggap dolalah. Kenapa tahlil bersama tidak kamu masukkan kategori hadis man dzakaroni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Dan itu saya katakan saat saya ketemu orang Wahabi. Dia ngaku itu hadis sahih. Di Muslim di Bukhari ada hadis, wong sing eling aku dhewean, aku ya eling dhewean. Nak wong sing eling aku secara massal ngendikane Allah, aku ya eling dhewe secara massal. Gampangane nak kowe eling Allah dhewean, Allah nyebut dhewean. Nak eling di depan umum kan tetep tahlilan aku istighfar aku bro Allah ya zakartu fi malain sing khairin min. Lah kita ini enggak mengatakan tahlil itu terlanjur karena orang mati. Memang kita salah nih. Di fair saja ya. Sebetulnya harus ada tradisi baru. Saat kita tahlil sampai 7 hari itu sebetulnya jangan karena orang mati itu memang salah. Sebetulnya ya zikir itu boleh sendiri, juga boleh bersama-sama. Kayak sholat itu boleh munfarid, juga boleh dengan secara jamaah. Memang kalau karena orang mati sama boleh dalil kiu tenan. Wes muntek ngamek wis tangilan tenan. Cuma untungnya musuh kita ya kangelan itu saja. Jadi ya itu tadi mergo bodoh-bodoh nih ya. Padahal memang kita lah kesulitan nyari dalil. Lah bebas oleh arah ekstrim. Ketika bebas nerangno wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin. Terus di syaratnya diterangkan begini. Ungdur ila Syafi'i, delok Imam Syafi'i oleh ngawur. Wong dekne trimo mu imam. Terus jelas-jelas nabine muni wa kullu bid'atin dolal. Tapi dekne malah fokus sama bid'ah ila dolalatin wa kata nabi. Dekne malah ceroboh utawa lancang darani bid'ah ana dolalah. Ora nentang nabi ini. Jadi perkataan ilmiah terus diduga Kanjeng. Delok le Syafi'i le kurang ajar. Wong nabi jelas muni wa kullu bid'atin dolalah kok dekne kos sama bid'ah ila dolalatin wa hasanatin wa hadza jaru'atun minhu iku jelas lancang saka Imam Syafi'i. Ora nuruti ngoten lah. Kitab-kitab yang di cekokkan sama paham-paham Wahabi itu kitab-kitab kayak itu, tulisannya bin Baz dan kayak itu. Wong kula di kanca sarang niku teng ngene Arab niku betul Sawarikul Anwar, kitab-kitab wiridan karangan Syekh Muhammad Alawi, ora kitab wasilah. Wis kurang ana ila Alawi bin Sopo kitab wasilah. Niku mbek polisi Arab Saudi niku tidak. Wong kita kula niku santri kula. Wah nak tidak gak apa-apa Gus. Bareng diglendeng di imigrasi kula disahadatno malih niku. Ora tidak kita diglendeng ning gone kepolisian. Paham nek imigrasi. Disahadatno malih. Waduh Islam mulai lahir disahadatno. Hanya karena harus dihukumi syirik, mergo saiki maca kitab wasi. Wah, disahadat sama meneh. Ndek noleh tersinggung ya Allah, inane urip Islam mulai cilik. Mungkin iso maca muin, maca wahab, iso maca jalalain, saiki Islam dicurigai disahadatno. Ya maca dhewe asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Nah sampai cara konangan maca manah malah dijaga bolak-balik. Paham ya? Ya itu yang masalah-masalah yang kalau terangkan bahwa jangan sampai kita ngalami apa wal bahya biwiril. Jadi bahya biwiril itu dimulai misalnya kita selingkuh. Itu termasuk bahya ala zuriyah. Anak kita enggak pede karena tidak punya bapak. Sama seperti kita fatwa bahwa si A tidak mukmin itu yang menjadikan orang tidak bermartabat. Mergo dihukumi tidak nopo mukmin. Itu termasuk bahaya biwiri. Pun kalau saya terus akan
Ya bani Adam imma ya'tiyanakum rasulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Terus pamanit taqwa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ngendikane Allah bani Adam niku angsal jatah rasul. Sing rasul niku yaqussuna 'alaikum ayati. Ciri utama rasul niku sering nyritakno keagungane pengiran. Kalau kalian balik, ciri utama rasul niku sering nyritakno keagungane pengiran. Yaqussuna 'alaikum napa? Ayat. Soalnya cerita kados wiridan Nabi subhanallah bihamdi ada khalqi wa ridho nafsi rabbana lakal hamdu min samawati wa mil'ul ardi. Jadi ciri utama Rasul yaqussuna alaikum napa. Terus memiliki maksudnya nafsiri famanit taqwa wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum. Dan iki maksudnya nafsiri famanit taqwa asyirka sapa sing menghindari Jadi pentingnya ngaji Quran. Menghindari kemusyrikan paling gampang adalah saat kita pakai Quran, pakai ayat yang sering diwakilkan Nabi. Ini itu kita mengenang kama bada'akum tahu. Supaya kowe ra musyrik utawa riya iku gampang. Kowe iku yakin zaman kowe pertama digawe iku ora mbek sapa-sapa. Kowe sok ben zaman mati ya ora mbek sapa-sapa. Karena saat kita wujud itu dhewean iku Nabi Adam saat wujud di ambek pengiran, apa musyrik ambek sopo? Apa riya ambek? Enggak sok ben kowe mati yo matek dhewean. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum napa? Awal. Jadi Quran ngajari wong bedak musyrik, kowe iku lingo. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awal napa? Kowe iku zaman wujud yo dhewean, zaman mati yo dhewean. Lah ate dhewean apa entek ambek sopo? Apa musyrik ambek sopo? Sebab itu ajaran-ajaran itu kemudian harusnya menghilangkan semua selain Allah. Kados kula nanti iki masuk di santri nak matek ya dhewean. Sebenarnya kisah pangeran ya dhewean. Gak mungkin ya Rukin wani dadi pengacara. Mosok wani ngarepe pangeran kaya nyewa LBH. Kowe pengen nyewa LBI advokat. Wong mesti napa dhewe. Sebab itu ning ngene diterangno pamanit tako asyirka. Lewat di kemusyrikan itu dimulai bahwa kita secara akidah itu benar. Ibu itu yakin setiap saat bahwa kita urip dhewe, enggak mati, ya napa? Mulane ketika Allah teng surat Kahfi, "Famangka yarjuliko arabi, falyamal amalan napa? Shalihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih napa?" Itu dimulai dari itu tadi. Logika-logika intelektual bahwa saat kita wujud dhewean, saat kita mati napa? Dilihat kama bada'akum napa tahu. Ini sing disebut walaqad ji'tumu nafuroda kama khalaqnakum napa awal napa. Bahwa kamu akan sowan saya sendirian sebagaimana kamu dulu wujud juga napa sendiri. Pun kula terusaken. Paman mongko te sapa ela hatta dikse ora wong siji ko azlamu iku luwih dolim. Mimman tinimbang wong. Iftara kan gawe-gawe sapa man ala wa ing atase Allah kadiban ing kedustaan. Binis batis sariki kelawan nisbatno sarik. Napa nak wong dimitra duwe sekutu. Wal-wala dilan nisbatno anak ilahi maring Allah. Ora ana wong dolen kaya wong sing nglakoni kemusyrikan. Au kadzdzaba utawa mendustakan sapa man di ayat-ayat kelawan ayat-ayat Allah. Ayat Qur'an iki Qur'an. Ula ikayana luhum nasibuhum minal kitab. Ula ikal sing mengkono-mengkono kabeh yana luhum bakal merkoleh utawa bakal mekenani ing wong akeh. Isi buhum tegese mekenani ing wong akeh apa nasibuhum apa bagiane wong akeh. Ayat buhum tegese bagiane wong akeh minal kitab saking kitab. Mimasa yang perkara kutibakan ditulis sapa malahum kedhe wong akeh silahul mahfud ing dalem mahfud. Binar rizki sangi rizki wal ajali lan ajal wa ghairi dari kalam saliyane mungkon-mungkon kabeh. Hatta idza ja'at ibanalikane teko hum ing alladina sapa rusuluna pira-pira utusan kita malaikat si malaikat. Ya tawaffana hum ingkang padha mateni sapa malaikat hum ing wong akeh. Kalau moko padha ngucap sapa malaikat lagu maring wong akeh. Sing mati ini tidak terhormat tadi, sing mati ini dalam keadaan syirik tapi tan krana bendas-bendasno atau krana melehno. Aina ma kuntum tad'una min dunillah. Aina ma kuntum ana sira kabeh tad'una nyembah sira kabeh. Ta'buduna dikse nyembah sira kabeh min dunillah sang saliyane Allah.
Kalau padha ngucap sapa ngake dulu anna padha ilang sapa alihah. Ke pangeran-pangeran gadungan, pangeran palsu ilang kabeh, wo putri ilang sapa alihah anak sang kita. Falam naroh mongko ora ningali kita gumek alihah. Wa syaitu ala anfusi. Lan padha nyekseni sapa ngake ala anfusi ing atas awak dhewe nek wong akeh intel mati nalikane kematian. Anak ing kanu kafir. Anak bisa tenung ngake kanu sapa ngake kafirin aku kafir. Kala dawuh sapa wa ta'ala lagu maring ngomong sing kafir ya mal kiamat ing dina kiamat. Utsulu manjinga sira kabeh fi umamin ing dalem jumlahe pira-pira umat fi jumlahi umamin tegese ing dalem kelompoke pira-pira umat. Kala kang mlebu sapa umamin kopikum sae pinge sira kabeh milal jinni sanging jin wal insi lan manusa. Finaring lan roh. Muta'alliqun de dawuh finari ta'alluq di utsulu lawan dawuh utsulu. Ulama dapat masari mancing sapa umat anara ing neraka. La'anat mongko nglaknati sapa umat usaha ing kelompoke utawa ing sedulure umat. Kelompok atau sak model atau sak sedulur Allah sing kanggo barang sedulure umat. Di bola liha karena dadi sesate umat dia sebab dia. Jadi sesate mergo sing satno dhuwur-dhuwure. Hatta idza daraku fiha jami. Sehingga nalikane padha kumpul sapa umat sing nyesatno lan sing disesatno. Itu salah aku, dite padha kumpul sapa umat ngarep lan mangguri maksudnya sing menyesatkan dan yang disesatkan. Dia yang dalam nar jami'an halis kabian. Qalat mongko ngucap sapa ukrohum sapa pengikut-pengikut umat, wa hum te ukrohum al-abba ukra-ukra pengikut. Liula gumaring napa pendahulu-pendahulune umat. Eli ajillaihi tegese maring tokoh-tokoh umat, wahum al-mas'ulun sing dinduk. Ngucape ngene, permohonan Rabbana haula ya tuluna. Rabbana pengiran kita haula ite mongkon-mongkon kabeh adluna iku nyesatno sapa haula nak ing kita. Faati mongko kula aturi maringi panjenengan ing haula azaban ing siksa. Diksan ingkang tikel-tikel. Mutuk akan tegese ingkang tikel-tikel menanari sing ento. Kala dawuh sapa wa ta'ala likul limdikun. Likul lan iku tetep saben-saben siji mingkum saing sira kabeh wa minan saing ngak. Dikun utawi ana tikel-tikelan. Ada pun tegese siksa mutu apun kang tikel-tikel. Wala killa ta'lamun tetapi ora ngerti sira kabeh. Dia iklan ya layak lamun wa ta'ilan ta. Malikul li fariqin. Ora ngerti mak ing bagian siksa. Likul li fariqin maring saben-saben kelompok. Wakolat angucap sapa ulagum sapa kawitan-kawitane umat li ukrohum maring umat sing buncit sing guri. Pamaka lakum alaina min fadl. Pamaka namung ora iku lakum kedhi sira kabeh alaina atase kita min fadlin saking keutamaan. Perkali anakum krono sak temne sira kabeh utak turuna iku kafir sira kabeh disabab dina lan sebab kita. Di anakum takfuruna terus la anakum no di anakum no min fadlin terus li anakku bisa berbilang motor boten ana mana lam tak turun li anakku lam tak turun ya lam ben kula boten ana lam keliru ini mesti wonten nama li anakku lam tak turun kirang lam sing boten ana nama tambah li anakum krono sak temne sira kabeh lan takfuru ora kafir sira kabeh disababine sebab itu. Sing boten lami ditambah li anakum krono sak temne sira kabeh lan takfuru ora kafir sira kabeh disababine kan sebab itu. Panas mongko te kita wa antum nasira kabeh sawaun kupo. Kala dawuh sapa wa ta'ala lagu maring akeh fadzul ada. Fadzulku mongko nyiki kono sira kabeh ala ing siksa. Dimas perkara kuntum kang ana sira kabeh utak diguna iku nglakoni sira kabeh. Kene kula terangno masalah ketika dibalik menyangkut fadlu napa? Fadlu. Kula terangaken mulai dari beberapa periode. Jadi eleng-eleng dari beberapa periode. Ada fenomena dosa atau kesalahan itu karena ada yang memulai. Fenomena dosa atau kesalahan itu tentu ada yang mulai. Begitu juga kebaikan, ada fenomena kebaikan atau tradisi kebaikan juga karena ada yang memulai. Nah dalam hal ini ikut atau mengikuti itu tidak harus ada kontrak atau ada kesepakatan.
Yang penting ada man sanna sunnatan hasanatan yufalahu ajruha wa ajruman amila biha ila yaumil kiamat. Juga sebaliknya wa man sanna sunnatan sayiatan falahu wizruha wa wizruman amila biha ila yaumil kiamat. Bon kula terangkan. Misalnya kados kula punya tradisi seneng Quran. Siapa saja yang setelah saya seneng itu saya juga dapat ganjaran. Begitu juga Ki Arwani, Ki dulu juga dapat. Kejelekan juga gitu. Ngendikane Kanjeng Nabi, tidak ada dosa pembunuhan kecuali Qabil ikut mendapat kiriman dosa itu. Karena awaluman sanal qatla adalah apa? Qabil. Yaitu pertama tradisi pembunuhan dimulai Qabil mateni sinten? Nah, tapi pertanyaannya sekarang gitu. Bagaimana kalau itu hanya lahir dari sebuah konsekuensi? Misalnya ini rodok tegang, tapi ora usah mbok rasakno, mungkin ilmiah. Sementara wanita tanggung jawab ning arep pengira. Misalnya saya sebagai kiai, entah karena perhitungan intelektual, entah karena perhitungan tren, terus saya mengakui demokratisasi. Jika saya mengatakan negara itu harus beratas demokrasi, di mana negara harus membebaskan warganya memilih agama apa saja. Dan agama saja atas nama demokrasi tidak apa-apa. Misalnya begitu. Tentu karena saya seorang mukmin, ya tidak menghendaki bahwa orang Kristen kemudian menjadi benar karena atas demokrasi. Orang Yahudi, Konghucu tidak menjadi benar atas nama demokrasi. Tapi efek dari negara berasaskan demokrasi tentu menjamin keberlangsungan kekristenan, keyahudianan, dan sebagainya. Dan itu mungkin bagi ulama yang satu, yang benar-benar pegang inna dina inda wal Islam, tidak bisa. Pokoknya agama yang benar Islam. Demokrasi harus kita tolak, karena itu berlawanan dengan satu pilihan Tuhan, yang agama benar adalah itu. Tapi kemudian atas nama sebuah zaman atau periode, tidak mungkin sebuah negara, apalagi yang majmuk, dipaksa ngakui bahwa agama harus satu. Nah, jadi pertanyaannya begini. Ketika ada satu era begini, orang-orang yang pro demokrasi apa menanggung dosa saat orang tetap Kristen, tetap Yahudi karena dijamin demokrasi. Nah, ada pertanyaan ngoten panjang repot. Masalah-masalah yang terjadinya itu hanya karena konsekuen. Misalnya gue di pilihan, wah anak kiai rano sing kuliah, rano jadi dokter Cina kabeh. Anak Cina kabeh orang Islam digodoni raro. Akhirnya kiai banyak yang berlomba anak kuliah, tapi efek kuliah untuk pacaran. Kadang mulai bawa anak rajilah. Kan waktu dua efek, rano sing kuliah orang Islam pintu kafiran jadi dokter. Nak kuliah ya pinter tapi ya orang karu. Lain ini itu hisab taurat, pilihan-pilihan saya mau diakibat nanti. Itu tenggene kitab-kitab ulama Mesir itu pertanyaannya ya itu. Nak jelas-jelas membunuh karuan, dohir. Jelas-jelas baik ke sholat karuan dohir. Ini yang sekedar konsekuensi. Itu termasuk ini ruang tenang. Termasuk pertanyaan sama nak baca kitab-kitab karangan tiap ulama tak nih ya tahu naka anti. Pertanyaannya saat ini misalnya begitu. Sama kalau baca di kitab-kitab sekarang karangannya ulama-ulama Mesir. Negara kadang mengalokasikan dana pendidikan. Ya sudah di APBN dianggarkan misalnya 300 juta untuk Bantul. Lembaga pendidikan tentu ada yang Islam, ada yang kafir, Islam sendiri, ada Islam santri, ada Islam sekuler. Terus pendidikan sendiri itu ada yang murni ilmu kayak matematika, kayak IPA. Ada yang ilmu yang berhadapan-hadapan dengan Islam, misalnya ilmu kesenian. Corok seniman, gambar orang itu ora masalah seni, artistik. Nah, corok hukum masalah tenan, itu au. Jadi kan satu ilmu yang belum berhadapan-hadapan dengan etika apa corong seni, wong wedok baru keindahan. Corong Islam dihukum. Nah misalnya terus anggaran negara itu dibuat dari sekolah kesenian yang efeknya termasuk gambar wedok itu, atau paling enggak tidak mendagukan hal itu, tidak menganggap itu masalah. Nah kemudian ini pertanyaannya ulama Mesir, andaikan kita punya dua pilihan saja. Kalau dana pendidikan diambil pesantren itu menjadi subhat. Wae wong akeh kok sing nguasai pesantren. Tapi kalau kita tidak mau mengambil oleh negara kadang dilepas ya tetap diberikan. Nah kadang diberikan sama lembaga yang lebih fatal. Misalnya lembaga itu yang mendidik ke kriminal atau apa, pokoknya yang salah menurut Islam.
apakah mengambil kemudian menjadi wajib? Ini kiai-kiai yang mau proposal nawari ilmu nih. Karena tidak ada pilihan. Itu ratu galanya ten. Ono rondo ayu. Dene wong netral ae nak dirabi supir bergaya supir, dirabi kiai bergaya. Nak dirabi supir sing sawangane ra salat engko ajaran anak-anak iki ra salat, salat mari apa ora mari juga. Nak dirabi rukin ya iso dijilbabi kok ngajari salat, mergo bojone ngajari. Apa terus rukin wajib berpoligami demi ndadekno dekne berketurunan bersalat riyang? Apa tetap ora wajib iku urusane dhewe? Dhewe. Macam nak ditakok ngono posting tenan. Kowe ngukumi ra wajib jelas-jelas dia akibat nak rambut rapi kowe akibate ngene iku. Kowe ngukumi wajib rapi wong bojo sitok ora kelar rumah. Lho kula nate ditanglet ngoten. Tenggene kitab Fathul Mu'in ana keterangan ngeten. Jika dalam kompetisi pemilihan lurah atau pemilihan apa saja, itu yang kandidat orang dolim semua. Misalnya calon bupati sing papat dolim kabeh, misalnya koruptor kabeh atau kriminal kabeh. Apa wong soleh wajib mencalonkan diri? Dia mereka nak wong dolim papat dolim kabeh sing sapa wae dadi kan berarti dipimpin wong. Padahal membiarkan wong dolim mimpin hukumnya ya dolim. Sebab itu wong soleh kudu ikut andil. Ini sampean tak ceritani, kenapa para kiai Indonesia niku rata-rata ikut berkompetisi politik. Mulai zaman Basim Asari dulu juga ikut Masumi. Terus era Gus Wafid Masumi beliau menjadikan NU sebagai partai, sempat jadi menteri agama. Era Gus Dur ya politik lagi. Gus Dur kawan jelas politik menang, katanya ini jadi politik. Tidak, saya bukan bela Gus Dur, sama tak didono takbirnya di MUIN. Di MUIN itu ada keterangan, ini fair, sama bisa dicari di MUIN, di kitab Fathul Mu'in. Jika semua kandidat pemimpin itu dolim, 4 atau 3 itu dolim semua, itu seorang soleh itu wajib maju. Karena kalau membiarkan yang dolim semua ini maju, yang soleh tidak ada, berarti sing jadi kan mesti wong. Misalnya di Indonesia sing maju bandar narkoba maju, terus germo maju, sing sitok tukang wes-wes rapi kabeh. Iku Mustafa Tarukin wajib maju, melok kompetisi. Ben ora kemungkinan wong soleh jadi pemimpin. Itu tenggene mungkin diterangno sing ekstrimnya itu ini, itu semare dia itu nomor 2 politik. Walau bebas lima, senajan untuk itu kudu lima, itu semare perkara ora takbir, walau bebas lima. Meskipun untuk ikut kompetisi itu harus mengeluarkan uang, mengeluarkan dana. Nah itu di syarat-syaratnya juga mengeluarkan dana yang begitu dimasukkan riswah suap. Apa dihitung ya memang jenis jihad yang mesti diamalikum bagus itu. Demikian dong ya. Andai kan sampai pikir saja. Kita harus terima kasih. Andai kan di DPR itu tidak ada parlemen Islam atau parlemen yang mengatasnamakan Islam. Itu Indonesia keluar dari krisis moneter itu gampang sekali dulu tahun 97. Itu ada DPR yang nakal-nakal bilang Batam itu dikayakan Makau itu selesai, Bali dikayakan Hongkong itu selesai. Andai kan tidak ada DPR Islam, tentu cara menyelesaikan krisis itu murni nganggo teori kapitalis. Amerika kaya itu bukan murni karena pinter, mereka apa saja diuangkan. Sama hitung saja secara logika. Kalau Batam dimakaukan menjadi kota judi, satu malam berapa miliar uang yang berputar karena perputaran judi. Andai kan Bali di Hongkong kan, atau di Hollywood kan, atau di Las Vegas kan, itu berapa miliar satu malam. Bisnis kondom itu menjanjikan. Sementara bisnis takbir anak menjanjikan. Lu tidak tarik saja. Kita harus terima kasih sama politikus-politikus Muslim. Meskipun justru saya ada politikus itu saya ada dalam hal ini saya ada. Soal orang partai Islam ketangkep selingkuh kan personal oknum. Artinya ya wajar orang yang selingkuh, yang liane konangan itu yang ada jelas teman-teman. Cara direktur Bank Mandiri yang cekal kita koi, kenapa bapak dipenjara mantan direktur Mandiri? Karena bapak kriminal ya anda, ya karena ketahuan itu, meskipun kriminal. Tidak betul, ini santri benar ini. Saya hingga detik ini tidak ikut berpolitik. Tapi saya secara nurani ilmiah, ya secara moral ilmiah itu tahu, hitung-hitungannya tahu. Andai kan tidak ada orang soleh yang terlibat politik, kayak Basim Asari dulu terus Gus Wafid, sekarang Gus Dur mungkin sebagai ini.
Ya kayak Pak Amin Yusril ya siapa saja. Pak Nasir dulu ya banyak ulama dulu Kiai Maskur dan sebagainya. Bahkan Kak Wali Songo sendiri berpolitik saat Kalijogo saat angkatan Sunan Ampel melawan Majapahit ini. Itu hitung-hitungannya pasti begitu. Andai kan parlemen di Indonesia itu semuanya berpikir secara kapitalisme, tentu cara menyelesaikan ekonomi misalnya Batam dikayakan Makau menjadi kota judi, Bali dikayakan Hongkong. Amerika udah kaya di mana? Dari transaksi judi berapa miliar, berapa triliun, belum transaksi pornografi. Kowe adol CD pornografi itu iso sugih. Konter-konter HP yang jual pornografi itu iso sugih. Orang-orang iso sugih perkara fakultas tasbih. Berarti agama kan problem saja. Cara andaikan kita berpikir secara kapital, karena sesuatu yang berbau agama tidak bisa diuangkan. Sementara yang berbau mesum bisa diuangkan. Tak suka-suka mubalek, suka Madonna. Kiai pidato mulai lahir sampai mati. Sampai Madonna konser suweng itu duit akeh Madonna konser nopo. Kayak kiai ini mubalek kondang mulai lahir sampai mati. Sampai konser suweng ini Britney itu juga nopo. Artinya betapa mudahnya mengeruk uang dari sesuatu yang berhadapan-hadapan dengan agama. Sementara tidak mudah mengeruk uang dari bisnis agama. Menjajal bisnis agama di bisnisnya kok kaji katerin menteri yang berpenjara tenang duit miliaran receh nanti nggak kok penjara. Sementara yang togel bermiliar-miliar nanti jadi ya aman-aman wae, ya udah baik-baik. Dan sebab itu yang menjadi masalah, kenapa para kiai-kiai yang khusus-khusus sekali itu rata-rata itu terlibat politik. Memang oleh sebagian orang boleh curiga bahwa itu karena uang, karena sebagainya. Itu sah, sampai curiga begitu. Kadang ya tenang. Tapi kita harus tetap punya logika ilmiah bahwa secara hitung-hitungan rasional, kalau orang soleh tidak terlibat sama sekali, tentu wong dolim ini yang kuasa. Kalau yang dolim yang kuasanya negara dikelola secara paham kedoliman. Misalnya negara dikelola dengan saham kapitalis. Nah, dengan saham kapitalis gampang. Saat krisis 97 misalnya, ngapain susah-susah? Silahkan Batam dikayakan Makau, Pulau Natuna dikayakan Las Vegas, yang Bali ya kayak Hongkong. Itu bisa sama itu. Kalau satu malam penjualan kondom bisa 1 kontainer, terus berapa visa yang masuk, paspor yang masuk, terus berapa tingkat keluar masuknya pesawat. Itu bisa dihitung. Dan itu bisa menyelesaikan masalah betul. Tanyakan sama pakar-pakar ekonomi. Pemasukan di Hongkong terbesar karena Hongkong kota apa? Tanyakan orang-orang Las Vegas. Las Vegas pemasukan termasuk itu mergo adol salib atau adol judi. Wong Roma disubsidi Amerika, orang Roma disubsidi apa? Ya sama begitu. Sebab itu meskipun kita tidak berpolitik, kita harus mendukung siapa saja yang orang soleh yang menceburkan diri. Meskipun cara dukung kita tentu dengan kontrol. Itu di MUI itu ada takbir sorry. Ketika semua kandidat itu zalim, wajib ala soleh al-idam, orang soleh wajib ikut maju. Itu bahkan ditutup walau bibat lilma, meskipun dengan itu harus menyerahkan harta. Di kasus Wali Songo Rien, Wali Songo itu setelah puncak beliau-beliau sepuh di Demak Bintoro ingin bikin negara Islam. Karena logikanya jelas, kalau saat itu andaikan Wali Songo tidak bikin negara Islam, itu artinya rakyat terus. Anak buah terus dari Majapahit. Konsekuensi dari anak buah atau rakyat bisa saja Majapahit punya keputusan bahwa agama Islam adalah subversif. Resiko jadi rakyat terus kan bisa saja Majapahit saat itu kan mayoritas. Buddha Hindu apa mayoritas? Kita minoritas. Bisa saja Majapahit memutuskan sepihak bahwa Islam adalah agama subversif. Tapi kalau kita bikin negara, posisi kita kan bisa berhadapan-hadapan, nggak bisa didiktin apa? Majapahit. Coba andaikan parlemen itu semuanya berpikir kapitalis, terus pakai kriteria teroris ala model mereka. Siapa saja singgoten teroris, wong sing biasanya pakaian ini teror. Berhubung masih banyak DPR Islam, jebule sing singgoten ada teroris tok PKS singgoten misalnya. Itu kan kemudian enak ngono ra mesti napa? Teroris. Jamaah tabligh yo singgoten padahal yo ora napa? Teroris. Karena itu tadi masih banyak orang soleh yang ikut ngatur frame negara, aturan apa? Dan kalau nanti tahu kantor-kantor Gus, sebenarnya buat dari politik.
Saya bilang, saya enggak, saya pribadi enggak. Tapi atas nama hukum fikih, memang harus ada orang soleh yang ikut terlibat. Meskipun akibatnya ya gitu. Saat Bintoro menjadi kerajaan Islam, periode Fatah normal, periode Raden Fatah normal, angkatan anak Pangeran Pranoto dan Pranowo saat terusin untuk alan terus Wijaya Aryo Penantang pun bentrok. Memang efek dari bikin negara ya gitu, dekat dengan subhat, dekat dengan wedoan, mulai dicek sejarah yang bingung. Tapi itu lebih baik ketimbang terus menjadi rakyat, kemudian oleh penguasa agama divonis sebagai subversif. Paham gitu loh. Sebab itu ya, gue balik-balik matur. Saat kita punya paham kemudian salah, itu apa termasuk dihitung menyesatkan. Jadi misalnya itu dia paham, ulama wajib gak berpolitik. Terus dia akibat santri jadi kaum duafa, dia akibat apa ikut dosa. Ya kayak itu tadi. Saat kita menyetujui demokrasi, kemudian ada orang-orang yang tetap Kristen, tetap Yahudi, apa kita ikut dosa? Iku wae alam, iku sing ulama masjid jambak ini nakalan ra iso jawab. Iku dene mau gawe pertanyaan, bagaimana hukum seorang ulama yang tidak menerima dana dari negara dengan alasan menjauhi subhat. Sementara dia tahu secara teori kenegaraan bahwa dana yang kadung keluar tidak akan kembali lagi dan mesti dipakai untuk yang lain. Ya. Itu hukumnya dia saat kita tidak terima. Tapi yang jelas tidak ada fatwa yang wajib menerima juga. Orang gue terus GR. Nah cara pula adilnya ngeten, yang pernah saya alami, adilnya itu begini. Misalnya kita jadi kiai kan iso ngukur, misalnya pulau jadi kiai kan iso ngukur. Gus ini wonten duit 1 juta, saking Kabupaten Rembang, kangge pondok jenengan misalnya. Kan kita iso ngukur. Nah, kanggo pondok tenan sehat ta ora? Nah, bodoh-bodoh ra mesti sehat, kaya pondok liya sing karuan apa? Sehat. Ya memang harus melawan nafsu. Kalau yang jelas kalau pernah menang dalam melawan nafsu itu. Atau ke GRDW. Anggap aja sehat jadi tompo lah, itu kan repot. Sekolah juga begitu kan bisa mengukur diri sendiri. Misalnya sampean punya yayasan, mengkis. Ono yayasan sing sehat daripada didakok kene malah dia akibat ludes atau dikene sing apa? Jadi menerima itu kan tidak harus kita. Karena efeknya kalau tidak diterima, dana itu kadang keluar dan kadang keluar itu untuk sesuatu yang lebih mador. Paham? Itu yang disebut Quran min ajza dikatatna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa kana ma qatala nafsan jamia wa man ahyaha fa kana ma ahyan nafsan jamia. Karena salah satu kayak salah semua. Membunuh orang satu kayak membunuh orang semua. Yaitu tadi. Kita salah dalam mengambil kebijakan punya efek secara massal. Begitu juga saat benar dalam mengambil kebijakan juga punya efek positif secara apa? Massal. Mana ini peringatan nggak dijenang-jenang sebagai pemimpin itu repot mau jadi pemimpin kalau sudah hitung-hitungan istihad begitu. Kalau nanti jagongan adik ini mun Gus Maruf nanti tanggal 10. Cara kue manfaat dia. Mekah dipimpin wong Wahabi, ambek Mekah dipimpin wong Ahli Sunnah. Mau sampeyan iki rumah tenan. Maksudnya jenengan intinya ini, nak dipimpin Ahli Sunnah. Ahli Sunnah ciri utamane iku kan lembek. Nek kuburan ya apik, apa-apa ya apik. Terus seneng jimat. Iku kiswah Ka'bah diprotoli. Lah nek itu terus datane diakek itu terus piye? Lha iki berhubung wae ora percaya jimat kiswah Ka'bah ya utok. Boto Ka'bah ora dadi akeh, ora dadi jimat. Umpo sing mimpin Mekah iku wong Ahli Sunnah. Roken juga tak kupil wae Mustafa Desoan. Lha iku bener-bener tau tak berudeng. Ora kiswahe tok tak kabeh napa? Wong kita wong apik ning kuburane Sunan oleh nyekel nanti digo mulai. Lah itu malah takbir. Mungkin wae payu punya bahasane. Artinya ya, ada hikmah tersendiri, kata beliau, ada hikmah tersendiri. Arab Saudi dipimpin wong Arab. Iku ben kabeh ora protol. Ora bobel tuh, mergo digo apik digo napa?
Itu satu. Terus kelebihannya orang Wahabi, dekne itu sepaneng nerangno hukum Islam. Nah, wong ahli sunnah kan ora. Lunak. Dikira-kira umpama sing mimpin ning kono ahli sunnah. Ana bocah atokan cekak ya ora apa-apa. Bocah pampinan ketat ya ora apa. GNO paling muni ora apa-apa ora apa-apa tenan. GNO ora ngoten. Wong sowan bapak yo ono, kaosan cekak yo ono, wong nganggo kaosan cekak ya napa? Oh. Damai. Nah, kira-kira umpama ahli sunnah mimpin Arab Saudi menawa terjadi ngene. Kayak Turki kan iki ngene. Nah, saat ya itu lagi balik ke kebijakan. Saat seorang pemimpin ngambil satu sikap itu pasti punya efek. Efek daripada pemerintahan dunia kayak gini, pluralisme. Jadi ya macamnya beda-beda. Orang yang jilbab, orang yang anti cadar, orang yang ngaku kaos ketat asal jilbab, terus macam-macam. Sedang kepul beda-beda, orang yang ngirim, orang yang boh, itu kan. Ya itu tadi ini masalah istihad pemimpin. Lalu yang dikatakan Nabi. Seorang pemimpin itu susah, tujuannya tanggung jawab. Kulukum napa? Lah repot malah ini kalau cerita. Pemimpin nak salah dihitung di Solo. Jadi yang disebut Quran, mayak timinkum nabi fahisatin mubayyinati yudu ablahal adabu napa? Dikret. Nak wong wedok biasa salah disane sitok. Tapi nak bojone nabi yudu ablahal adabu napa? Dikret. Nak salah dihitung kah? Kesalahan pemimpin dia akibat secara massal. Meskipun benar pemimpin yang punya akibat secara apa? Pada sini lama kasus Ahmadiyah, Habib Rizik, Habib Gus Dur. Kalau sering kita tahu ikhtiar, orang jenengan benar di Habib Rizik, Gus Dur. Tak jawabnya. Tapi ada tapak ngono, apa Islam dimulai Gus Dur, Habib Rizik. Islam dimulai ke Quran hadis. Karena aku rata ngomong politik, mulai di sini alam itu nerang Quran ke hadis, Islam dimulai ke Quran ke hadis, orang hadis berizin bersinten. Tetapi pertanyaan itu jawab, lagi wajib tak takut itu? Mau kira takut itu apa melbun rokok? Dibosen, karena wajib jawab. Kita ini kadang memaksakan pertanyaan yang tidak wajib. Kita ini tidak perlu tahu persis yang benar, hadis berizin atau gusur tidak perlu tahu persis. Sehingga malah baik kan karena kita tidak perlu tahu malah baik. Lagi yang kita kadang memaksakan jawab. Sebetulnya banyak pertanyaan yang tidak wajib sehingga jawabnya juga tidak wajib. Mulai termasuk Nabi Muhammad ngendikan alamat ulama rusak itu nek wajibno barang ora wajib. Sing ora wajib ben tetep ora wajib. Itu jadi ruwet. Gara-gara wajib jawab dia mesti milih salah sitok, Gustur atau Habib Rizik. Nak milih Gustur gedingi FPI, nak milih Habib Rizik gedingi itu wali diswiting. Mulai dari usum Arab Barat apa? Sweeping. Oh, tradisi duit sweeping. Aku prinsip kalau duit ya, kayak ngaruh ya, kayak sembilo pengacara kondang-kondang, Gustur ya, kayak aku kira apa? Di sweeping, walor. Jadi kalau tak takut itu, dompet takut mulai itu wajib tau. Betul wajib lah, ini rawat jawab. Saya takut dan sholat yang benar tak jawab, itu ya wajib, atau kok. Karena ini jadi kreatif wajib tahu. Murah wajib. Jadi termasuk efek. Saat pemimpin itu terbiasa mentemakan sesuatu yang dibawa oleh zaman, itu nanti uang melenceng ke Quran hati. Berkobong lebih asik bakas partai politik, bakas fenomena Islam. Sementara atau bakas Hindu Islam, rupanya Quran apa? Itu yang ikut. Mulai pulau ngotot mentradisikan bakat tema Quran hadis supaya kita diada tradisi terus mansana sunatan apa hasanah. Kayak tadi kalau nyebut tanah kaku tanah salu pak ini ngubahin di kumulima bahwa dengan nikah maka terjadi martabat. Kalau terjadi martabat maka Nabi ngendikan pak ini ngubahin di kumulima maka saya Loh, apa susahnya misalnya kita sebagai ulama mengkampanyakan pentingnya nikah betapa jeleknya zina karena dengan nikah anak bermartabat. Dengan bermartabat berarti berpotensi sejahtera. Tapi dengan zina anak menjadi janda, berpotensi nelongso. Apa susahnya sih kita sebagai ulama sering mengkampanyakan apa yang dikampanyakan Quran daripada kita kampanye pilih si A karena negara akan baik, pilih si B karena negara akan kon kampanye Quran pelo, kon kampanye pilihan gubernur, fataya karu. Lu kalau biasa ngajikan terbuka.
Kita ini lama model apa? Nak jadi jurkam kafe lo, pas jadi juga anjalalen ngontak ngantuk. Ini kan, kalau biasa ngeritik ya. Jenengan oleh radio, nak kampanye rapi lo orang asing ngontak. Gubernur bupati yang kita pilih mesti bener kita kampanye berapi-api sementara melanggar ngapa kok. Ya itu tadi kita harus berani mentradisikan dari baru-baru. Kalau ngaji tak ilmu ini tenang, tapi kalau bersinau, bersolat, bersuperno tadi. Karena saya takut nanti suatu saat di desa itu bila salah satu kandidat tak kenani, pas melanggar ngantuk. Pas sampainya bupati nopo semangat. Bukan lucu, cuman kalau kita pengiran alor, hak oleh kurang ajar. Demi aku ngontak ngantuk, demi aku orang ngantuk. Nak tahu pengiran apa kalau ada yang jawab. Nah kalau ada ini buatan, demi Quran gak ngantuk, demi ngoten tak berikan, cuman kalau berwarga. Dan saya yakin harus begitu. Bang ini kalau cerita karena masalah pemimpin yang dipimpin dibakar nanti ke desa ini. Sampai pola uklahum liularum, pola uklahum nopo liukhro. Karena gak ada akibat ini, mansana sunatan hasanatan atau mansana sunatan nopo saya. Bukan keluar terus aja. Innal ladina saat kami mengakai kadabu kamu mendustakan soal ladina di ayatina kelan pira-pira ayat kita. Wastak baru lan podo sombong soal ladina takap baru. Tegese sombong soal ladina anda saking ayatina. Falau minum mengkorai iman soal ladina biha kelan ayat. Iku la tufat tapu lagu. Iku rab dibuka lahum kedhi aladina apa abu sama apa pira-pira lawane langit. Ida urija nalikane den unggah napa fi arwahi ini apa ruhe aladina ilaha maring sama badal mati sawise kematian. Bayu batu mongko den dono apa biha ikilah arwah ila bijine maring neraka. Disilah mukmin lan berbedane wong mukmin. Fatuk tahu mongko den buka apa abu sama lagu maring mukmin. Wa isadulan den unggah napa biruhi apa ruhe mukmin ila sama tapi maring anu ketujuh. Kama kau tidak berkorban maruf datang semua kau kumaki hati tinggal. Walau kuluna lan orang bakal menuju sopo aladina, maksudnya yang ting sombong kau. Al jannata ing swarga. Hatta ya lijal jamal fi sambil siap. Hatta ya lijal hingga iso mlebu wal jamal apa unta. Ayat pola sisi iso mlebu wal jamal apa unta fi sambil siap ing dalam lubange jarum. Takbil ibroti tegese lubange napa jarum. Wawa teduhul jamal fi sambil kiat atau wulu jamal fi sambil kiat. Blokune untuk sengene lubang jarum gue mungkin ini kurang mungkin. Saya ada mengkau kayak mengkono duhul lumte blokune aladina kajati di ayat ini. Wakadari kalam iba mengkono kafe. Wakadari terjadi nasi mal insun al muslimin an biro prong sing disobil kufri sebab kekafiran. Lagu minjahan nama mihadin. Lagu min tetap ketiwang akan minjahan nama sayang rokok jahan nam mihadin utawi lemek epirosin dikese lemek sangka api masih. Wa min fawqihim lan saking dhuwure wong neraka iki dicerita. Lahum nabi tetep kedhe ahlun nar min jahannam sang jahannam miha denutai lemek firosin. Wa min fawqihim lan saking dhuwure ahlun nar huwasin utawi tutup. Astiatun dikese pira-pira tutup minanari sang neraka. Utai huwas jamu hosyatin jamae lapat wasya. Watan minuhu te tangine huwasin iku iwadon iku dadi kegentenan minalya isane ya Allah sifate ingkang kedua. Waka dari kalan iba mengkono kabeh nasi mal ing sunal zalimin an pira-pira wong saleh. Waladina amanu te wong sing iman wa amilu sholihat mubtadaun wa qalu la nukallifu nafsan illa wus'aha. Iku ora bakal napa merti ingsun. Nafsan ing awa-awaan illa wus'aha kecuali ing kemampuane nafsan. Taqatah tegese ing kemampuane nafsan minal amali sanging amal. Utawi dawa lanukal liku nafsan illa wus'aha iku istiradun iki jumlah mutarifah. Benaru antarane mubtada walladzina amanu wa amilus sholihat. Khobar kang utawi khobar mubtada iku ngene, ulaika ashabul jannah. Ulaika te mengkono-kono kabeh ashabul jannah iku penduduk swarga. Hum utawi ulaika fi endel jannah khaliduna iku lan kekal. Di wong sing iman lan nglakoni amal saleh iku sok ben ning swarga langsung. Iki ayat iki penting. Nah wis ning swarga wana zakna lan jabut ingsun mak ing perkara fisuduriin tak ing dalem atine alladzina. Min zillin saking drengki atau kebencian sikkin mesti drengki. Karena kang ana posisi kebenaum antara ahli jannah di dunia ing dalam dunia.
Jadi kowe gedeng kiai A, kiai A gedeng kowe, padha gedeng ning dunya mungkin mau padha mlebu swargane. Jadi guru kula dari bangun iku nunjukno nak wong saleh lae kok gedeng-gedengan ning dunya, mergo sifat gedeng-gedengan dijabuke pangeran sampeyan ning tuwa. Mana gak apa-apa, PKB gedeng PKNU, PKB loro gedeng-gedengan ra apa-apa. Sampeyan nak padha mlebu swargane lagi dijatuh. Lho ora wajib. Pangeran ngendikane wa nazana ma fi sudurihim benjil. Jadi dijabute sifat benci total sausé padha-padha ning suar. Artinya ning dunya gedeng sithik-sithik ora masalah. Mun lho iki ayate sorry. Jadi wa nazana ma fi sudurihim min eksitin karena benang tidun. Tapi Aisyah di mlebu swarga, Ali di mlebu swarga. Senajan to Ali Aisyah tahu tukar. Tidak apa-apa, itu tidak masalah. Apalagi era sekarang, tukaran kita bermartabat. MLB dilawan MLB. Mau kita tukarannya bermartabat tenang. Kejaksaan dilawan pengadilan MA, Mahkamah apa? Jadi kita tukaran saya bermartabat. Jadi paham ya, jadi nasi pengiran, wong podo APM mlebu swarga. Lah sifat saling kebencian, engkau dijibuke ngenteni, nak wis podo-podo ning. Artinya piye natijah nak ning dunya urung tidak. Mulane cek pertentangan. Kurang apa? Tidak. Harus buat. Mulane ora takok nggih itu kan harus buat. Ono wong buat. Ben ngaji Quran mulai cilik wong alim diwara aja. Buat ben. Kowe dibalen wana aja nama dituturin apa? Wis sunai pangeran geding-gedingan sithik-sithik mari gaul ini. Urip mari gaul wis sawangane ding musuh ben kegiatan. Sawangane kok kritis ya. Iya, saling menghujat, saling mengkritisi. Jadi tawangan kok impact macam. Nanti pengiran mana aja anak maafi susurin apa? Dijabute sifat kebencian, sausnya podo-podo neng. Ini zaman itu orang tidak. Takkan pengiran menjabut barang mesti. Itu orang itu. Mungkin orang apa? Neng soal. Tadi kan rumah komunitas di sange misor-misor jannah tak suri. Kami sore gedung-gedung ejan opalan dari pura-pura sungai. Waktu orang kodoh mengucap sopa ahli jannah indah istiqrorin alikane was nekap dia mana jilim ing dalam tempat-tempat ahli jannah. Mengucapi alhamdulillah. Alhamdulillah kabeh puji lillahi maring Allah Allah dikang hadana kang nudina sekolah dina ing kita. Di hadal amali maring kila amal Allah dikang hada kang utawi iki jasa uji walasi amal. Niki bertauhid wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ma kunalan orang kita winah dadi supaya nopo hidayah kita. Lawalan hadana umpama ora nunjukno nek kita sapa Allah. Puji paden buang ngopo jabu laula apa jabe laula li dilala bima. Toli dalala bima krana oleh nunjukno perkara kobra kang sedurunge jawab alih atas dijawab. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Teman-teman teko apa rusul rabbina pira-pira utusane pangeran kita bil haqq. Wanu bilang padha den panggil sapa ahli jannah. An ing sune kelakuan mukhaffafatan mukhaffafah anahu dikse sak temene kelakuan al mufassiratun utawa anu nafsiri fil mawadil khamsah ing dalam panggonan sing 5 diundang utawa diundang diceluk antil kumul jannah sak temene mongko-mongko swarga iku urip tumuh iku ben warisi sira kabeh ing jannah dimas perkara kuntum tamono sira kabeh tak maluna ing nglakoni sira. Nah, iman sore dia ayat ini jadi dijabute sifat orang cocok kebencian sausnya melebu. Jadi nanti itu yang geding-gedingan titik-titik itu bahasa iya itu normal.